Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di Udara Masih Mata dengan NIM 21 10 10 7. Nah, saya berasal dari kelas C S1 Teknik Telekomunikasi Purwokerto. Nah, cita-cita saya di sini menjadi seorang AAU, Akmil Angkatan Udara. Doakan ya teman-teman, semoga cita-cita saya dapat terwujud di tahun depan, maybe, atau di 4 tahun kemudian. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konstruksi dasar runtutan. Nah, salah satu konstruksi dasar yang digunakan untuk menyusun sebuah algoritma itu adalah runtutan atau sequences ya guys. Di dalam struktur runtutan, langkah yang dikerjakan sesuai dengan urutan barisnya nih. Tidak ada langkah yang melompat atau kembali lagi ke atas. Dengan kata lain, langkah penyusun algoritma dikatakan sebagai struktur runtutan jika langkah yang dikerjakan oleh pemroses sama dengan urutan langkah yang tertulis di dalam teks algoritmanya. Langkah penyusun algoritma yang dapat dikategorikan sebagai struktur runtutan adalah operasi output, operasi input, dan operasi assignment nih. Jadi operasi runtutan itu kayak nggak ada yang bolak-balik ya. Kayak dari sini langsung tiba-tiba balik lagi ke sini, dia langsung mengalir gitu ke bawah. Nah, kita masuk nih ke operasi output. Operasi output digunakan menampilkan data teks pada suatu piranti output seperti monitor atau printer. Pada bahasa C++, perintah yang digunakan untuk operasi ini adalah cout dengan aturan penulisan sebagai berikut cara mengeluarkan fungsi tersebut. Nah, yang dimaksud dengan operasi output itu ini nih, cout-nya ini nih. Misalkan kita kayak mau ngeluarin nih tulisan selamat datang nih. Jadi kita buat cout tanda panah ke kiri 2 kali, terus kita taruh tulisan selamat datang, jangan lupa tanda kutipnya ya guys. Baru kita taruh penutup, return to 0, langsung nih, ini hasilnya, selamat datang. Nah, di sini ada operasi input. Nah, operasi ini digunakan untuk meminta suatu masukan dari suatu pengguna atau user melalui piranti input seperti keyboard. Pada bahasa C++, perintah yang digunakan untuk operasi ini adalah cini. Beda dengan output. Kalau output kan cout, outnya itu output. Kalau c ini c input itu bacanya. Dengan aturan penulisan sebagai berikut cara mengeluarkan fungsi tersebut. Nah, di operasi input ini nih c in beda dengan c out. Ini nih nanti jadi outputnya dan ini inputnya. Nah, kalau kita input kan kita masukin nih kayak gini, input angkanya 20, nanti si outnya nih keluar langsung nih, alas sama dengan 20 guys. Nah, yang ketiga itu ada operasi penugasan nih atau assignment. Operasi assignment ini digunakan untuk mengset suatu variabel dengan suatu nilai baik diset secara langsung dengan nilai tertentu atau diset secara tidak langsung dengan menggunakan suatu ekspresi. Untuk pengesetan nilai secara langsung, operasi assignment ini pada bahasa C++ digunakan sebagai berikut nih. Misalnya ada nama, variabel sama dengan nilai nih. Nilai di sini adalah besaran tipe yang datanya terdefinisi. Pengesetan langsung biasanya digunakan untuk proses inisialisasi suatu variabel sehingga variabel sebelum diproses lebih lanjut, variabel tersebut sudah mempunyai nilai awal. Nih, di operasi assignment ini ada beberapa operator nih, kayak seperti operator aritmatika nih yang lagi kita lihat sekarang. Nah, di operator aritmatika ini terdapat banyak nih operatornya, kayak ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa pembagian integer atau modulus, penambahan dengan nilai satu atau increment, atau pengurangan dengan nilai satu atau decrement. Khusus untuk
operator yang ini nih, yang dua ini, increment dan decrement, terdapat dua jenis ekspresi yang dapat digunakan, yaitu pre-increment or decrement dan post-increment or decrement. Nah, yang kedua itu ada operator logika nih. Operator logika ini ada beberapa juga nih, seperti yang ada di sini nih, ini operator logika lambangnya. Nah, deskripsinya itu ada geser n bit ke kiri, geser n bit ke kanan, bitwise n, ada bitwise OR, atau bitwise not. Contohnya nih ada kayak gini nih, M garis uh, N pindahin ke kiri nih jadi kayak gini. Ada banyak nih contohnya. Nah, yang terakhir itu adalah operasi relasional atau perbandingan. Operator ini memiliki banyak juga nih macam-macam operator, ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, logic and, ada logic or, atau logic not. Nah, seperti contohnya ini kayak gini nih, misalnya kayak M lebih besar daripada N. Jadi kita bisa M tanda panah ke kanan lebih besar daripada N. Di sini saya telah membuat suatu codingan nih yang saya telah kerjakan sebelumnya, yaitu bagaimana cara apa nih membandingkan suatu nilai peserta gitu. Ada anak satu nih mau dibandingkan sama anak ini, dia kayak bisa apa ya diterima atau enggaknya di suatu universitas gitu. Nah, nama apanya nama dari program ini saya buat menghitung perbandingan nilai penerimaan mahasiswa baru di Universitas Sumatera Utara nih guys. Nama saya Dewa Dharma. Nah, di sini saya mengeluarkan makanya Cout ya guys untuk mengeluarkan ini. Ini semua nih kita memakai programnya Cout. Nah, pertama kita buat dulu string namanya nih guys. String nama ini berguna untuk nanti nih di sini nih. String nama itu nanti berguna untuk di sini guys. Untuk mengeluarkan nama kita nih, misalnya kan kayak uh, Deo Dharma, nanti dapat dilihat lah hasilnya gimana. Nah, di sini ada sein nama seperti yang pertama ini. Ini kan nama pertama nih. Jadi kita buatnya sein pertama. Nah, masuknya itu ke string yang ini tadi. Nah, baru ini masuk ke cout. Nilai mahasiswanya itu kan berupa nilai. Jadi nggak pakai string lagi, nggak bisa pakai string, tapi memakai integer. Nah, integer nilai satu. Ini masuk ke sini nilai. Sama kan kita kan membandingkan dua orang nih guys. Jadi kita kayak ya udah membandingin dua orang. Jadi tadi kan nama yang ini nama satu, kenapa nggak bisa sama? Karena nanti mereka akan bertabrakan gitu, yang keluar itu bukan nama, bukan dua dua orang nama tapi satu aja gitu kalau misalnya namanya ini sama. Jadi nanti yang keluar itu cuma yang di sini aja, nggak yang di sini nggak keluar karena kan namanya udah berbeda. Jadi nama underscore satu gitu dibuat, sama juga kayak nilainya juga dibuat kayak gitu. Nah, di sini kita mau mencetak data nilainya nih. Nih, aku beri tanda nih, mencetak data nilainya. Terus kita buat nih si outnya. Misalnya di Universitas Sumatera Utara, peserta dengan nama yang ini tadi, kita masukkan ke sini. Ini nama yang di sini, nanti masuknya itu ke sini nih. Nama si punya itu, si peserta yang pertama itu. Harus memiliki batas nilai rapot-rapot eh, 75 nih. Batas rapot-rapotnya ini. Ketentuan minimumnya ini 75 nih. Ini statementnya yang kita buat pertama nih, nilainya 75. Jadi kita kayak langsung buat nih apanya perbandingannya. Jadi kita pakai if nih. If nilai pertama kita ini buka if nilai, kita masukkan nih si outnya nih. Si out dari jika dimasukkan ke dalam sistem nilai peserta nama yang pertama dinyatakan lulus. Kalau misalnya tidak masuk itu, kalau misalnya tidak lulus itu tinggal buat aja pakai else. Kalau if kan pasangannya sama dengan else. Jadi dimasukkan ke dalam nama peserta dalam sistem, maka nilai peserta namanya yang pertama dinyatakan tidak lulus nih. Begitu juga sama orang yang nilai kedua. Nama orang kedua tuh ini nih, langsung kita buat if nilai kalau dia lebih dari 75 berarti dia lulus. Ini nama orang keduanya nih. Kalau tidak lulus itu pakai else, langsung jika dimasukkan dalam sistem nilai peserta nama dinyatakan tidak lulus nih, langsung kita taruh tanda
kurung kurawal, langsung di cout NDL. Cout NDL ini, endline ini maksudnya kayak langsung ke operator selanjutnya lah. Misal, nah di sini kita akan mengeluarkan operasi logika dan perbandingannya nih. Misalnya kan, if nilai nama yang pertama ini, nama yang kedua ini lebih kecil dari nama pertama, berarti nilai nama akan lebih tinggi daripada nilai si kedua. Atau nilai nama akan punya, jika misalnya si nama lebih tinggi daripada si pertama, nama yang kedua nih akan nilainya lebih tinggi daripada nilai yang si pertama tadi. Nah, di sini kita akan keluarin nilai N dari kedua peserta tersebut, yaitu dengan cara nilai N sama dengan nilai N tanda ini, tanda dan, seperti yang kalian tahu tanda dan 2 kali, dan nilainya ini. Kalau dimasukkan ke dalam sistem logika N, maka kedua peserta itu akan memiliki nilai N-nya nanti. Nilai N-nya nanti keluar di sini nih. Nah, ini nilai N-nya. Dan kita mengeluarkan nilai si not nih, sama. Nanti juga kalau dimasukkan ke dalam sistem nilai not, maka peserta tersebut memiliki nilai notnya ini nanti keluar di situ. Nah, kemudian kita masuk ke operasi aritmatika, modulus dan negasi. Dah, kita di sini aku beri tandanya dulu nih di sini, modulus dan negasi. Nah, kita seperti biasa nih buat out-nya dulu. Modulus dari nilai tersebut, kedua tersebut adalah nilai persen sama dengan nilai pertama. Nilai si yang pertama, peserta pertama, persen, nilai peserta kedua. Out negasi nilai nama si pertama ini adalah nanti keluar nih di sini. Sama juga yang kedua juga nanti out nilai negasi untuk nama orang kedua itu nanti nilainya keluar nanti di sini. Dijelasin nanti di situ keluar semua hasil-hasilnya. Nah, di sini nih ada yang terakhir aku buat operasi suffix dan prefix namanya. Seperti biasa di akhir kayak setiap operasi-operasi itu aku buat kayak endline-nya gitu biar ada jaraknya gitu. Nah, di sini di operasi suffix dan prefix pertama kita buat tandanya, terus kita buat out operasi nilai si nama peserta pertama nih. Nah, jadi yang keluar nanti operasi nilai namanya si ini, namanya yang si pertama ini. Nah, terus kita buat nih tanda kiri, tanda arah panah ke kiri 2 kali, menyatakan bahwa nanti yang nilai keluarnya ini atau programnya itu nilai plus-plus gitu. NDL, out nilai nama yang keduanya itu kita buat kebalikannya nih. Tapi plus-plus nilai underscore 1. Ini nanti nilai yang si yang kedua itu, peserta kedua itu. Nah, kalau udah kita endline, nih aku buat penutupannya nih, out, sekian, terima kasih, semoga hari menyenangkan, gitu guys. Nah, nanti kalau di run itu jadinya begini guys. Misalnya nih, kita buat nama aku, Deodar Masimar Mata. Oh salah guys, nih kayak gini nih cara keluarin Deodharma. Nah, baru kita masukkan nih nilai mahasiswanya nih. Misalnya nilai aku kan kita buat 76. Baru masukkan nama pesertanya kedua itu misalnya kayak Agung gitu. Baru kita masukkan nilainya misalnya 50 rata-rata nilai rapotnya kan. Jadi yang keluar itu kayak gini langsung nilai di Universitas Sumatera Utara peserta dengan nama Deodharma harus memiliki batas rapot yang 75 sama juga dengan nilai di universitas peserta dengan nama Agung memiliki batas rapot 75 nih yang di sini nanti dia yang keluar nih yang ini tadi merupakan bentuk wujud dari yang ini nih out yang ini nih. Nah, begitupun kalau dimasukkan langsung dalam sistemnya nih nanti langsung kita lihat nih si Deodharma itu lulus. Nah, lulus karena nilai dia di atas 875 nih. Kalau dia lulus nanti langsung dia keluarnya yang ini nih. Nah, yang kedua kan kita buat si Agungnya ini nilainya 50. Berarti dia tidak lulus nih. Peserta tidak lulus. Dia langsung masuk dia yang ke sini. Nih, ini untuk si Agung nih. Nah, ini untuk si Agung ini yang itu guys. Sorry. Maaf, salah teknis. Nah, untuk operasi logika dan perbandingannya, nilai Deodharma lebih tinggi daripada nilai Agung. Kan nilai aku kan pasti lebih tinggi lah. Kan aku 76 nih, 50. Jadi nilai aku lebih tinggi daripada nilai si Agung nih. Jika dimasukkan ke dalam sistem logika N, maka kedua peserta tersebut memiliki nilai N1. Tapi, jika kita masukkan ke dalam logika NOT,
maka kedua nilai peserta tersebut sama dengan 0. Nah, ini yang ketiga nih. Ini nih fungsi n-line ini. Aku lihat ini. Ini kan n-line. N-line. N-line 2 kali nih. Jadi kayak berjarak gitu loh, guys. Ini n-line-nya gitu. Ini gitu. Nah, di operasi aritmatika modulus dan negasinya itu terhadap kedua peserta itu nilainya itu 26, guys. Negasi nilai si Deodarma itu 0. Tetapi negasi nilai si Agung itu 50, tetap dia. Dan ini nih operasi sufiks dan prefiks yang terakhir nih. Operasi sufiks dan prefiks nilai Deodarma adalah 76. Nih. Ini nih operasi nilai sufiks dan prefiksnya nih. Ini nanti yang keluar nih, guys. Ini sufiks prefiksnya. Nah, operasi nilai agung itu tuh 51, dia kan nambah satu dia nih, jadi nambah satu. Nah, baru terakhir itu ada sekian, terima kasih, semoga hari menyenangkan nih dari yang sini nih, si out yang kita keluarkan itu yang di sini. Nah, begitu pengerjaan tugas postes hari ini. Nah, terakhir nih, aku ada quotes nih. Quotesnya itu uh, jangan pernah bersedih atau berkecil hati. Ingat, usaha dan doa itu dapat mengubah yang tidak ada itu menjadi ada. Sekian postes dari saya, Deodarma Simarmata. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa semuanya.